Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, tadi pagi Bu Ida sudah memberikan tugas portofolio yang disuruh mencari sumber daya alam yang ada di lingkunganmu untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Nah, sebelum kita melakukan tugas itu, mungkin Bu Ida akan terangkan kembali biar lebih paham, biar lebih bisa mengerjakan tugasnya. Nah, sebelumnya kita membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sebenarnya di Indonesia itu sangat banyak atau memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan pastinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, selain memenuhi kebutuhan hidup manusia, pemanfaatan itu juga perlu dibarengi dengan kegiatan pelestarian juga loh. Kalau nggak dilestarikan, hal tersebut bisa berdampak ketersediaan yang semakin habis atau menipis, bahkan bisa jadi punah. Nah, anak-anakku, berarti selain kita memanfaatkan sumber daya alam, kita juga wajib untuk melestarikannya. Nah, sekarang Bu Ida akan membahas macam-macamnya sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Nah, sumber daya alam nabati itu biasanya adalah seperti tumbuhan. Nah, sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Contohnya padi. Nah, setelah padi, ketela, singkong. Nah, itu dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Kemudian sumber daya alam hewani. Hewani itu biasanya ternak-ternak. Ada ayam, ikan. Nah, ada kambing, kerbau, sapi. Nah, itu nanti masuknya pemanfaatan sumber daya alam hewani. Apa aja yang dimanfaatkan? Pastinya dari bulunya, misalkan dagingnya, air susunya yang sapi. Nah, seperti itu ya. Nah, nabati dan hewani tersebut juga termasuk kategori sumber daya alam yang terbarukan. Apa sih sumber daya alam yang terbarukan? Sumber daya alam terbarukan itu adalah sumber daya alam yang dapat pulih kembali, baik secara alam maupun secara buatan manusia. Nah, contohnya misalkan nabati itu kan tumbuhan yang hidup, perkebunan, pertanian. Nah, itu bisa ditanam kembali atau dari alam sendiri menghidupkan tumbuhan tersebut. Kemudian, misalkan yang hewani. Nah, hewani itu juga bisa terbatas kalau kita tidak mengembangbiakannya. Nah, kita diperkembangbiakan, kita perkembangbiakan ayam, peternakan sapi. Nah, seperti itu jadi agar tetap lestari dan tidak punah, masih tersedia. Nah, kemudian tadi kan sudah sumber daya alam terbarukan. Nah, sekarang kita bahas sumber daya alam tidak terbarukan. Apa sih sumber daya alam tidak terbarukan? Ya pastinya sumber daya alam yang terbatas. Dan sumber daya alam itu perlu memerlukan waktu lama untuk bisa memulihkan. Nah, jadi sumber daya alam tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, untuk memulihkan memerlukan waktu yang lama. Jadi
tidak cepat. Kalau menanam kan cepat nih, tanam mungkin bulan depan, besok, minggu depan bisa tumbuh. Tapi kalau yang tidak terbarukan butuh waktu yang sangat lama. Contohnya ya, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam untuk ataupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi. Ya, energi. Contohnya ya, energi yaitu energi atau tenaga. Contohnya minyak bumi, bensin, solar. Untuk tenaga apa? Tenaga macam-macam, transportasi ataupun energi yang lainnya, solar. Nah, seperti itu. Kemudian ada gas alam, batu bara. Nah, itu dibutuhkan sekali karena itu yang akan digunakan untuk kebutuhan. Nah, kalau batu bara bisa jadi kan untuk tenaga uap. Misalnya kalau zaman dulu di kereta seperti itu. Ya, kalau bensin untuk kendaraan itu kan dibutuhkan kan sehari-hari kita. Nah, itu sumber daya alam energi ya. Itu tidak bisa kalau kita habis, kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu kan habis. Gimana cara memanfaatkannya? Ya misalnya kan kita biasanya naik motor, bisa kita naik sepeda seperti itu, atau kita bisa jalan kaki. Nah, itu namanya penghematan, tidak menggunakan cara berlebih-lebihan atau boros karena lama untuk menghadirkannya kembali. Kemudian sumber daya alam mineral, logam. Apa ya? Mineral logam itu seperti barang tambang, bisa biji besi, tembaga, emas, biji bauksit, nah timah. Nah, itu juga buat intinya buat kebutuhan yang menunjang manusia itu dari benda-benda tersebut. Kalau misalkan kita boros, ya akan habis. Contohnya lagi sumber daya mineral yang bukan logam seperti belerang, batu kapur, pasir, asbes, terus intan. Nah, kayak gitu kalau kita terus mengonsumsi ataupun menggunakannya berlebihan akan habis dan lama sekali untuk kembali. Nah, sekarang itu adalah sumber daya alam dan pemanfaatannya ya. Nah, kita lebih spesifik lagi. Misalkan, nah Bunda tugasnya kan apa sih yang di lingkungan kita, sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan di masyarakat kita. Misalkan nih ya, Bu Ida itu aslinya orang Semarang. Nah, orang Semarang itu dekat dengan laut. Sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan? Sumber daya alam dari laut. Laut itu apa? Hewaninya apa? Ikan. Nah, bisa ikan itu kalau misalkan Bu Ida memanfaatkan untuk kesejahteraan dijual. Dijual. Nah, ikan asin kita juga memanfaatkan sumber daya alam apalagi? Matahari untuk menjemur ikan asin. Seperti itu. Lingkungan saya sumber daya alamnya yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam hewani. Ada lagi yang lain selain dari kita memanfaatkan sumber daya alam kelautan. Bisa ikan, bisa garam, bisa rumput laut, pariwisata, nah mutiara. Nah, kita bisa manfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kebutuhan hidup atau untuk kesejahteraan. Nah, anak-anakku sekalian, misalkan lagi contohnya, rumah saya banyak sawah, Bu. Berarti sumber daya alam apa? Sumber daya alam nabati, karena untuk memasok ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan makan nasi. Oh iya, Bu, ternyata rumah saya banyak sekali namanya perkebunan. Perkebunan apa? Perkebunan teh, Bu. Iya, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kita harus tahu apa di sekeliling lingkungan kita atau daerah kita.
daerah kita menghasilkan apa, bagaimana cara memanfaatkannya, sumber daya alam apa itu tergolong. Nah, tergolong sumber daya alam apa. Nah, seperti anak-anak ya. Jadi tugasnya Bu Ida cukup mudah, kalian hanya menganalisa saja. Anak kelas sudah kelas 4 harus bisa menganalisa, berpikir kritis, menganalisis tentang rumah saya dekat sama sawah, perkebunan, atau dengan laut, atau dengan peternakan ayam, seperti itu. Kayak banyak ya. Ya kalau memang sulit dijangkau, bisa aja kita melihat, dekat rumah saya ada ini, banyak sekali tukang kayu. Oh, tukang kayu, apa yang diambil sumber daya alamnya dari apa? Bisa. Gitu ya anaknya, mungkin lebih paham lagi, coba kalian praktek ya. Kalau memang di radius dekat rumah tidak menemukan atau sulit, bisa di radius lebih jauh lagi. Misalkan di Jawa Tengah, atau di kota Surakarta, atau lagi rumah saya di dekat pasarnya mengambil sumber daya alam apa saja, banyak sekali. Jadi bisa ya paham ya untuk sumber daya alam dan pemanfaatannya. Mungkin itu penjelasan dari Bu Ida. Misalnya ada yang belum paham, bisa tanya lagi, jawab sama Bu Ida. Sekian dari Bu Ida, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.